Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrian Fathar Rizkiansa, NPM saya 41182191240012. Saya dari program studi PJKR, Pendidikan Jasmani, Rekreasi, dan Kesehatan, serta dari Fakultas FKIP, yaitu Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Sebelumnya yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah ilmu faal, yaitu Bapak Dani Nuryadi MPD. Jadi di sini izinkan saya untuk mengerjakan tugas video untuk memenuhi mata kuliah ilmu faal. Jadi singkat cerita, awal saya kenal kampus saya tercinta ini, Unisma 45 Bekasi, tentunya saya itu berawal dari direkomendasikan oleh abang saya. Berhubung saya itu gemar olahraga, terutama pada bola atau futsal, jadi saya memutuskan untuk mengambil prodi PJKR. Dan kebetulan abang saya merekomendasikan sebuah kampus yang bernama Unisma 45 Bekasi ini. Jadi akhirnya saya kepo, saya searching lewat Google, internet, serta Instagram, apa sih itu Unisma, di mana sih, dan lain sebagainya. Dan singkat cerita, saya akhirnya tertarik untuk menjadi bagian keluarga Unisma 45 Bekasi. Dan kebetulan saya ini baru semester 2 di kampus Unisma ini. Akhirnya saya masuk untuk memutuskan masuk ke Unisma. Jadi ternyata Unisma itu yang paling identik terkenalnya yaitu kampusnya di sebelah kali. Itu udah paling ikoniknya Unisma lah. Tapi jangan sangka, walaupun di pinggir kali, Unisma ini mahasiswa-mahasiswanya itu sungguh sangat berkelas, terutama di prodi PJKR ini. Sudah banyak kejuaraan yang sudah diraih daripada mahasiswa-mahasiswa PJKR Unisma. Jadi di sini untuk kontrak kuliah ilmu faal ini, beliau Bapak Nuryadi menyampaikan bahwa yang terpenting itu adalah UTS dan UAS. Karena kehadiran itu 20%, UTS itu 30%, UAS itu 40%. Serta tugas-tugas dan lain-lainnya itu sebagai pembantu pengangkat ketika kita nilainya kurang. Itu sudah sangat efektif. Karena mau bagaimanapun kita sebagai mahasiswa itu tuh harus memperdalamnya itu di UAS atau UTS-nya. Dua ini tuh harus seimbang. Karena kita sebagai mahasiswa itu harus bisa menguasai materi mata kuliah tersebut, yaitu melalui tes UAS maupun UTS. Dan untuk absensi kehadiran, itu sebagai penolong ketika kita UAS atau UTS-nya itu masih nilainya kurang atau masih jelek. Jadi itu sebagai pembantu atau penolong nilai kita supaya bisa keangkat. Untuk masalah tugas dan lain sebagainya itu sama sebagai pengangkat nilai ketika kita mendapatkan nilai yang kurang maksimal. Sama halnya dengan kehadiran tadi. Jadi untuk tugas-tugas jangan lupa untuk dikerjakan tepat waktu. Salah apa enggaknya yang penting ngerjain, yang penting rajin. Tapi jangan disengaja salah juga, itu parah. Jangan meremehkan sesuatu hal gitu, apalagi meremehkan dosen-dosen pengajar bagi kita semua. Habis itu, setelah kontrak kuliah persenannya itu udah selesai, jadi untuk dress code yang ditentukan oleh Bapak Nuryadi, yaitu kita memakai almet kebanggaan kita ini, serta kemeja dan dasi. Itu menurut saya sudah sangat efektif dan bagus. Mengapa demikian? Karena kita sebagian masyarakat umum tuh menganggap PJKR itu ya udah outfit kita, dress code kita itu aja. Entah pakai jersey,
atau entah pakai baju olahraga, celana training, orang-orang tuh hanya mengenal anak-anak PJKR itu tuh seperti itu. Maka dari itu, kita harus patahkan bahwasanya anak PJKR juga bisa beroutfit. Itu dia yang pertama. Yang kedua, untuk kerapihan, kedisiplinan. Karena kita pas nanti di dunia kerja, tentunya itu terutama kalau kerja-kerja di kantoran ya, pasti pakaiannya rapi, dress code-nya rapi, dan lain sebagainya. Itu untuk sebagai kedisiplinan diri, supaya dilihat, dipandang itu enak. Terus abis itu, untuk dress code udah, untuk dunia kerja dan dunia kampus itu kan sangat berbeda. Tentu kita setelah lulus dari kampus akan terlibat ke dunia kerja. Yang mana di dunia pekerjaan itu sangat-sangat fatal. Saling sikut dan lain sebagainya itu sudah menjadi hal lumrah, hal wajar di pekerjaan apapun itu. Banyak orang yang ingin menjatuhkan kita. Jadi fungsinya kita, terutama mengikuti sebuah organisasi dalam kampus itu untuk melatih bersosialisasi diri kita. Karena pada dasarnya manusia itu makhluk sosial, saling membutuhkan satu sama lain, bukan hanya memikirkan diri sendiri, ego diri sendiri, itu sangat berbeda. Karena pada dasarnya dunia pekerjaan itu bisa dibilang keras. Makanya ada pepatah istilah mengatakan Jakarta itu keras. Itu memang benar adanya. Maka dari itu kita dilatih di organisasi, entah melatih kepemimpinan, melatih ke organisasian, melatih ke bersosialisasian, supaya kita itu ada bekal ketika kita lulus nanti. Jadi bagi yang berorganisasi, bagi yang mau ikut organisasi, perlu diingat satu hal. Jangan pernah lalai, jangan pernah lupakan kewajiban yang paling utama, yaitu kuliah. Jangan mentang-mentang kita ikut organisasi, capek, sibuk, itu menjadi alasan kita untuk tidak kuliah. Apalagi tidak mengerjakan tugas ataupun yang lebih fatal lagi, UAS atau UTS. Jangan jadi sebagai patokan kita ikut organisasi untuk bermalas-malasan, tapi kita ikut organisasi untuk menambah wawasan. Terus habis itu, mahasiswa ini kita sudah beranjak ke tingkatan paling akhir. Yang pertama yaitu ada jenjang awal, bisa dibilang SD, SMP, SMA, dan sekarang mahasiswa, bukan siswa lagi. Jadi sistem pembelajaran mahasiswa itu tidak seperti dulu-dulu lagi, seperti kita waktu zaman SMA, SMK, SMP, SD, yang mana tuh 80% tuh diberikan ke guru. Kita dijejelin, disuapin oleh guru, diajarkan dari A sampai Z, dari 1 sampai 100 dan seterusnya. Tapi berbeda dengan mahasiswa. Mahasiswa ini kita tuh dilatih untuk mandiri, berpikir kritis. Jadi jangan apa-apa maunya disuapin seperti dahulu lagi. Jadi ubah pola pikir kita. Karena mahasiswa ini udah bisa dibilang beranjak dewasa, jadi kita dipaksa untuk mandiri. Jadi bukan lagi bapak dosen, ibu dosen, menjejel materi terus-terusan. Karena sebagian dosen itu hanya 20%, dan 80%-nya itu kembali ke diri kita masing-masing, yaitu sebagai mahasiswa. Jadi dosen hanya pembantu, bukannya pembimbing dari awal sampai akhir, tapi hanya pembantu pemberi sedikit materi. Selebihnya kita harus usaha sendiri. Bagaimana sih caranya? Sekarang banyak. Kita bisa menggunakan AI. Yang paling dikenal itu ChatGPT. Dan yang terbaru itu ada Meta AI yang dari WA atau WhatsApp. Ini dua AI ini bisa sebagai referensi kita. Tapi bukan berarti kita copy
copy paste bukan. Itu sebagai contoh mencari referensi kita saja. Misalnya materi kita tentang organ tubuh, kita bisa searching di AI, atau kalau nggak mau menggunakan AI, kita bisa menggunakan Google Chrome. Jadi kita bisa searching banyak di situ. Ataupun kita cari jurnal, atau nyari e-book, atau kita beli buku sendiri tentang mata kuliah yang kita sedang pelajari. Jadi itu banyak berbagai caranya. Ataupun kita belajar dengan kakak-kakak tingkat kita yang sudah berpengalaman. Jadi nggak usah takut, nggak usah malu untuk belajar. Jadi mulai dari sekarang lah kita tanamkan dalam diri kita sendiri itu untuk mandiri. Jangan apa-apa maunya disuapin. Ketika dosen sudah memberikan suatu materi A, jangan nunggu dosen itu terus-terusan menerangkan A. Tapi diri kita sendirilah yang dosen ketika memberi materi A, kita yang memperdalam, kita mengulik semuanya. Kayak contoh, sebagai contoh, kertas ini. Semisalnya dosen memberikan materi kertas, pernah nggak di pikiran kita memikirkan tentang bagaimana sih dibuatnya kertas, terbuat dari apa sih kertas, kok bisa sampai terbentuk menjadi seperti ini? Nah, itu dia fungsinya mahasiswa, mengulik semua informasi yang ada. Dosen hanya memberikan sekedar materi awal, yaitu kertas. Kita yang mengulik, memperdalam kertas tersebut. Jadi, untuk itu, kita makanya harus lebih mandiri lagi. Terus, untuk masalah strategi, tentunya ya semua mahasiswa pengen lulus tepat waktu. Untuk strategi saya sendiri yaitu yang pertama, saya akan semaksimal mungkin untuk selalu rajin, hadir ke kampus, dan lain sebagainya. Untuk masalah UAS, UTS, saya pun insya Allah akan berjuang untuk mendapatkan nilai terbaik. Habis itu setelah UTS, UAS, terus tugas-tugas. Tugas-tugas juga diusahakan selalu mengerjakan. Karena itu sebagai satu kesatuan keseimbangan supaya kita dapat nilai yang lebih bagus lagi. Terus untuk strategi saya misalnya setelah lulus, saya itu berencana akan membangun sebuah bisnis. Yang pertama yaitu bisnis saya yang sedang berjalan, yaitu ada baju. Jadi saya membuka bisnis baju itu seperti kayak sablonan, atau jaket, hoodie, dan lain sebagainya. Dan strategi kedua saya yaitu saya sedang melaksanakan belajar tentang affiliate TikTok. Jadi untuk income pribadi ke depannya. Jadi misalnya kita sedang nyari ibaratnya kerja sampingan yang paling mudah itu yaitu affiliate TikTok, karena yang mana di era digital sekarang itu nggak bisa dipungkiri. Sekarang itu kita sudah di eranya digital. Jadi apa-apa serba digital, dan apa-apa itu juga bisa jadi duit. Jadi mau nggak mau kita harus menyesuaikan diri di era modern ini. Maka dari itu saya ingin mencoba affiliate TikTok, karena sekarang alhamdulillah udah berjalan, tapi ya belum terlalu ada penghasilan. Tapi yang penting kita yaitu pertama niat, ikhtiar, tawakal, dan tentunya berdoa dan berusaha. Itu kuncinya. Karena segala sesuatu itu emang harus diniatkan dalam diri kita. Karena kalau kita sesuatu tidak diniatkan, mau kita ngerjain apapun itu pasti akan sulit, pasti akan berat dalam hati kita. Maka dari itu, yang pertama itu harus diniatkan dalam diri. Terus yang kedua, yaitu berdoa. Beribadah, berdoa. Karena kita udah niat, ibadahnya enggak, berdoanya enggak, gimana kita mau dibantu? Gimana kita mau dipermudah oleh yang di atas? Maka dari itu harus seimbang. Ketika kita sudah meniatkan diri, habis itu sudah
berdoa, niat, tinggal ikhtiar. Apa itu ikhtiar? Ikhtiar itu usaha diri kita sendiri. Seberapa usaha kita untuk mencapai suatu kesuksesan yang kita inginkan. Jadi, ikhtiar itu sangat penting. Karena bakal sia-sia. Doa tanpa ikhtiar, tanpa usaha itu sia-sia. Ikhtiar tanpa doa itu pun juga sia-sia. Makanya harus seimbang. Antara dunia maupun akhirat harus seimbang. Maka dari itu, ikhtiar dan doa itu harus sama-sama seimbang. Nah, terus habis itu tawakal. Tawakal itu yaitu berserah diri kepada Allah ya. Jadi kita sudah berusaha, sudah berdoa, mau bagaimanapun itu, kita harus tetap berusaha semaksimal mungkin dan berserah diri. Apapun itu hasilnya pasti itu yang terbaik bagi kita. Jadi jangan pernah menyalahkan yang di atas kayak, gue kok udah usaha kayak gini, kok hasilnya begini, kok hasilnya nggak memuaskan, kok hasilnya nggak sesuai ekspektasi gue. Jangan pernah berpikir kayak begitu. Karena itu mungkin jalan satu-satunya yang terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin nanti bakal ada gantinya yang jauh lebih baik lagi. Pesan dan kesan untuk semuanya, jangan pantang menyerah. Kita di sini masih awal. Ibaratnya masih tahapan, ya kita baru naik satu tahap lah dari semester 1 semester 2. Masih banyak tahapan-tahapan atas lagi. Semester 3, semester 4, semester 5, semester 6, 7, 8. Yaitu nanti kita akan menghadapi KKN, KKL, skripsi, dan lain sebagainya. Jadi maka dari itu kita mempersiapkan diri kita sendiri. Jangan pernah menyerah di tengah jalan. Kita sudah masuk ke lubang. Mau bagaimanapun, kita harus kelarkan apa yang udah kita kerjakan. Jangan kita udah menggali lubang, kita nggak ada usahanya sama sekali, gitu-gitu aja. Kita sudah menggali lubang, kita bisa membangun rumah, dan lain sebagainya. Maka dari itu, semangat terus, walaupun emang jujur kadang suka pusing ya, terutama untuk tugas-tugas, tapi kita nikmati aja alurnya. Kita nggak ada yang tahu hal indah apa yang sudah menunggu di depan mata kita. Jadi semangat terus, jangan pantang menyerah, perjalanan kita masih panjang, kesuksesan itu ada di diri kita sendiri. Nggak ada sukses itu kita hanya berhayal, itu nggak ada. Kita berhayal, aku mau kaya, langsung blek kaya, itu nggak ada, itu sangat mustahil. Kesuksesan itu ada di dalam diri kita, ada di usaha diri kita sendiri. Maka dari itu kita harus tetap semangat. Mahasiswa itu harus semangat. Jadi apapun itu kita harus hadapi, kita lewati. Ya semoga aja kita dipermudah, diperlancar segala sesuatu hal yang kita inginkan. Karena mahasiswa itu ya bisa dibilang cukup berat. Terutama ya saya salut bagi yang kelas C atau kelas karyawan. Mereka-mereka itu berjuang demi kuliah sambil kerja. Saya nggak bisa membayangkan betapa capeknya mereka, tapi mereka begitu gigihnya untuk tetap kuliah. Masih kita kalah yang rek A dan rek B sama mereka rek C. Kita buktikan kita bisa bersaing dengan mereka. Walaupun saya salut sama mereka karena mereka itu bisa ekstra berjuangnya, mencari duit demi membayar kuliah, entah demi menghidupkan keluarga. Jadi maka dari itu kita harus semangat terus. Karena rek C itu sambil kerja saya juga sebetulnya merasakan sendiri karena kebetulan saya itu konten kreator dari TikTok, affiliate TikTok. Jadi setelah pulang kuliah dari pagi sampai sore, saya sore istirahat, tidur, dan habis maghrib, habis isya itu saya sudah start untuk membuat konten. Belum lagi kalau ada tugas-tugas dari dosen, dari Pak dosen, dari Ibu dosen, itu sangat benar-benar melelahkan rasanya. Nggak ada rasa jeda untuk istirahat. Maka dari itu tetap semangat terus, kita jalani, kita nikmati. Segala sesuatu itu pasti akan indah pada waktunya. Jadi mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang mengenakan
atau kata-kata saya yang belibet bertele-tele, itu mohon dimaafkan karena saya ini hanya manusia biasa. Jadi mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.